Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan kepada kalian tentang demokrasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata demokrasi? Apa ya demokrasi itu? Jika kalian belum pernah dengar kata demokrasi, simak video ini sampai akhir ya. Semoga ilmu yang kalian dapat di video ini dapat bermanfaat. Langsung saja yuk, kita belajar tentang demokrasi. Apa ya demokrasi itu? Demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil rakyat yang terpilih. Indonesia sendiri menganut demokrasi Pancasila. Demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Adik-adik sudah pernah dengar demokrasi Pancasila belum? Adik-adik tahu apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yuk sama-sama kita belajar tentang isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila tadi ialah dasar negara Indonesia loh. Adik-adik harus tahu ya. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Selanjutnya ada prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluruh rakyat Indonesia wajib memiliki agama yang dianut sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, berkedaulatan rakyat. 4, didukung oleh kecerdasan warga negara. 5, menganut sistem pembagian kekuasaan. Lalu yang keenam, menerapkan hukum sebagai panglima politik. 7, menjamin otonomi daerah. 8, berkeadilan sosial. 9, mengusahakan kesejahteraan rakyat. 10, sistem peradilan yang merdeka, bebas, dan tidak memihak. 10 prinsip tadi sangat berkaitan erat dengan Pancasila, bukan? Pancasila mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa supaya tidak ada pihak yang dirugikan selama proses kehidupan bernegara ini, adik-adik. Selanjutnya, manfaat demokrasi sendiri antara lain menjamin hak-hak dasar, kesetaraan setiap warga negara, pemenuhan kebutuhan umum, kebebasan rakyat menyampaikan pendapat, meningkatkan kerjasama antar warga negara yang semuanya bermanfaat dalam hal yang positif. Contoh bentuk demokrasi. Yang pertama, kebebasan mengungkapkan pendapat. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Kedua, empati bekerja. Tidak! Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata, Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan?
Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya Pak, halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu, Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja. Biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Trims Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siap, Pak. Ketiga bertanggung jawab. Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Keempat, menghargai perbedaan. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia.
Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra, nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba, Kak Indra! Weh, Dek Zahra, baru dateng ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini dek. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjem jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain.